Kalau One Piece bisa masuk Big Three Shonen, Kenapa Dragon Ball enggak? Ya enggak tahu kok tanya saya. Oke guys, welcome back to episode of Ngemeng, ngomongin games, movie, anime, dan geek stuff di Upstation Channel. Oke, balik lagi bersama gua Steve dan Ilham, sang wajah perwibuan dari Upstation. Ya, meskipun sebenarnya saya oke lah, nggak usah disebut lah ya. Apa nih? Nggak usah disebut apanya? Kelihatan ya. Oke, wibu sekaligus Beatle. Oke, langsung aja. Kali ini kita mau bahas soal Big Three Shonen. Big Three Shonen. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa buat di like and subscribe dulu dong channelnya. Iya. Dan kita juga punya Sosial media lainnya. Ada di mana aja, Ham? Instagram, TikTok, Discord kalau boleh. Discord juga bisa. Jadi buat kalian yang mau diskusi, ngobrol atau berbagi tips-tips atau apalah, bebas gitu. Kita bisa apa aja. Pokoknya masuk ke channel Discord kita di Upstation Media. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol seputaran ngemeng apapun itu ya. tadi, apapun itu dari game, movie, e-sports, anime, geek stuff lah semua pokoknya. Mungkin kalau kalian cuma ngeliatin orang-orang yang di depan kamera, terus kalian penasaran siapa sih yang di belakang kamera tuh, bisa juga ngobrol di Discord gitu kan. Ngobrol langsung sama kita lah pokoknya. Editor-editornya gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke topik bahasan kita kali ini nih, seputar anime nih jadi episodenya. Jadi kita bakal ngomong Big Three Shonen. Sebenarnya apa sih Big Three Shonen itu? Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih dari awal nih. Definisi ya. Secara definisi Big Three Shonen itu apa nih, Ham? Jadi Big Three Shonen, Big Three, tiga besar, gitu ya. Tiga besar. Tapi maksudnya tiga besar dalam arti shonen itu tuh merujuk pada serial manga shonen. Shonen gitu. itu kan serial manga yang buat remaja cowok lah ya. Remaja cowok. Ciri khasnya apa nih? Shonen tuh setahu gua ada ciri khasnya, kayak gambarnya tuh lebih tegas, garis-garisnya. Ya itu satu, terus apa lagi? Terus satu. Iya, gue nanya. Lu nanya, gue kira dia jelasin. Apalagi sama ini biasanya ya? karena MC-nya laki-laki ya umumnya ya di shonen. Makanya disebut shonen ya, karena buat cowok gitu. Iya, meskipun ada juga kayak dandadan gitu misalnya yang baru-baru ini gitu kan, dia masuk shonen juga. Tapi MC-nya katanya tuh sebenarnya si Momo, si ceweknya, bukan si Okarun gitu-gitu. Tapi intinya di shonen itu MC-nya tuh bersemangat. Biasanya penuh semangat, orangnya berapi-api gitu. Orangnya berapi-api. Oke. Bukan berair-air. Bukan berair-air. Oke, dia elemennya api lah. Elemennya api. Oke, nah balik lagi ke Big Three Shonen tadi. Nih, Big Three Shonen secara definisi berarti adalah manga shonen terbaik gitu. Tiga terbaik pada masanya. Pada masanya. Ini masanya adalah. Berarti ada beda-beda nih timeline-nya. Saya pikir awalnya gitu. Ternyata kalau kita dalamin lebih jauh itu tuh Big Three Shonen hanya merujuk itu hanya sebutan yang hanya merujuk pada manga serial shonen yang rilis pada 2000-an awal gitu. Yang itu ada 3 nih. Apa aja tuh? Naruto, One Piece, sama Bleach. 3 ini ya yang dulu dianggap shonen, Big Three Shonen gitu. Karena populernya bisa dibilang rentang waktu yang bersamaan di awal tahun 2000-an ya. Iya, mereka rilisnya di awal tahun 2000-an dan jadi kayak memberikan pengaruh besar terhadap serialisasi manga dan anime setelahnya berikutnya. Oke. Nah, gitu. Ini sebenarnya jadi pertanyaan menarik sama kayak yang tadi kita tanyain di awal ini nih. Kenapa Dragon Ball nggak masuk nih ke Big Three Shonen ini? Kenapa Dragon Ball nggak masuk ke daftar tiga besar ini gitu kan? Padahal kan One Piece juga sering collab sama Dragon Ball gitu kan ya. Alasannya karena rentang waktu Dragon Ball itu ada di tahun 90-an. Dia lebih dulu. Dia tuh pendahulunya. Oke. Dragon Ball itu dan iya tuh di era Dragon Ball sebenarnya ada nama-nama Big Three-nya juga ada judul lain, tapi itu mereka nggak disebut Big Three karena ada banyak faktor yang membuat serial itu jadi Big Three gitu. Oke, apanya nih kalau kita boleh gali? Sebentar. Tapi yang Dragon Ball tadi menariknya ada gambar menarik yang nunjukin kayak Goku itu sebenarnya bapak dari 3
tiga Oh. judul besar tadi. Jadi kayak Gokunya udah tua gitu, udah jadi bapak, terus bawahnya ada Luffy, ada Oh iya, Naruto ini sama boleh dicari nih Mas, operator. iya, ada Luffy, Naruto sama Ichigo. Ichigo Bleach Ah. gitu. Itu ngasih tahu kalau mereka tuh si Goku itu bapaknya. Karena bisa dibilang Dragon Ball itu pelopornya ketiga manga itu tadi, ketiga big three shonen itu tadi ya. Iya. Dari segi gaya pertarungan Ya, mirip pertarungan gitu, mirip. fast pace banget ininya, terus garis ininya tegas, ada Iya. efek-efek ininya. Nah, ini dia. Nah, iya benar, ini dia gambarnya. Goku sebagai ayah dari big three. Iya. Karena iya. secara langsung memang kalau nggak salah mereka para mangakanya gitu, dari Oda Sensei, terus siapa, Kubo, Masashi Kishimoto, semua juga terinspirasi dari karyanya Akira Toriyama ini. Ya benar. Iya. Untungnya tapi Toriyama udah wafat ya. Ya Ya, sayangnya. tapi salah satu legasinya kan dia bikin ini ya, bikin snack ya. Bikin snack apa tuh? Tori cheese. Tori cheese crackers. Bukan ya, beda ya. Bukan, Oh, beda. legasinya Toriyama Sensei masa jadi Tori cheese enggak lah. cracker. Itu salah satu sampingan kayak bisnis sampingan dia. Coba kita nggak tahu usaha aja. sampingannya ya. Ya kan? Benar. Jadi nanti nextnya kalau ada Dragon Ball, Goku gitu jadi ininya BA-nya Tori cheese Jadi, cracker. iya bisa jadi. Ya. Nah tadi faktor apa aja yang membuat sebuah serial Bisa melejit- dikategorikan Big Three. Big Three Shonen? Pertama dari ekonomi, Ekonomi, wah, finansial maksudnya. apa tuh? Berarti Secara- dari secara penjualan. Iya, secara penjualan Naruto, One Piece dan Bleach itu terbesar. Iya sih. Di Pada masanya. zamannya tahun awal 2000-an memang mereka paling gede. Bahkan One Piece sampai sekarang ya masih belum One tergantikan. Piece belum tergantikan sampai sekarang. Masih Meskipun penjualan tertinggi. Naruto udah diwariskan ke anaknya, tapi One Piece tetap nomor 1 gitu kan. Meskipun Bleach juga tayang lagi. Iya, dengan Bleach. 1000 Year War itu ya. Iya, TYBW 1000 Year War. BW-nya apa sih? Blood. 1000 Year Blood War. Oh iya. Iya, TYBW. Nah, itu, Kalau Naruto udah diwarisin ke anaknya ya. Ke anaknya Jadi gitu. wakil presiden. ya, anaknya jadi wakil Oh, ini Hokage. fungsinya kayak gitu. Jadi Hokage. Iya. Gitu. Selain penjualan, Selain penjualan apa lagi nih faktor yang membuat sebuah manga menjadi Big Three Shonen? adalah kedalaman cerita atau Story ya. Story-nya. depth-nya. Iya sih. Ketiga manga tadi, One Piece, Naruto sama Bleach itu bisa dibilang punya cerita yang lumayan dibilang cukup dalam sih buat zaman itu, masa itu. ya cukup dalam Story-nya dan menginspirasi banget. menginspirasi dan saking panjangnya ya itu saking panjangnya kita jadi selalu banyak partikel-partikel kecil gitu dari cerita-ceritanya, itu bikin detail terus kita jadi makin luas lah ininya. Beda sama serial shonen ada yang mungkin kekinian gitu yang ceritanya nggak sepanjang mereka. Ya kan, kayak dunia sempit terus ya World udahan. buildingnya emang cukup gede sih dari One Piece, Naruto sama Bleach itu cukup dalam sih, banyak yang bisa diinin. Dan kalau kita lihat dari chapter sama episodenya juga cukup panjang ya. One Piece ini udah 1000 lebih bahkan. Naruto kalau nggak salah Naruto 700-an. 700-an Itu- kalau itu include digabung Shippuden. sama Shippuden ya. Iya. Kalau Bleach paling dikit sih di Bleach antara paling tiga ini. dikit. Cuman tetap dibandingin manga atau anime zaman sekarang tetap tergolong banyak ya. Dia 300-an kalau nggak salah ya. Ya 300-an. Tapi itu sebelum TIBW kalau nggak salah. Sebelum TYBW, iya ditambah itu TYBW harusnya nambah lagi sih. Nambah lagi. Betul. Gitu. Meskipun Bleach sebenarnya TIBW juga akhirnya banyak yang tertarik gitu kan, skornya tinggi Mas kalau liatin ininya. Liatin Betul. skornya kan. Terus apalagi faktor yang membuat ketiga serial tersebut disebut Big Three pada eranya? Kalau menurut gua mungkin salah satu faktor yang membuat mereka disebut Big Three adalah mereka di zamannya ini, karena waktu itu orang-orang khususnya di pasar dunia barat ya belum terlalu tahu soal anime. Tapi mereka bertiga ini yang kayak istilah memperkenalkan. Jadi kalau kita tanya nih sekarang para wibu-wibu atau penggemar anime di dunia barat, nggak di dunia barat doang sih, di seluruh dunia, yang sekarang mungkin udah umur 20-an atau 30-an gitu, yang pokoknya tumbuh di era 2000-an. Kalau mereka ditanya inspirasi atau awal mula nonton anime, kenal anime dari mana, pasti salah satu dari tiga ini. Kebanyakan dari situ. Gitu. Walaupun memang ada banyak juga sih anime-anime atau manga lain di era itu, cuman
rata-rata pasti Pak tahu gitu, minimal 1 dari 3 ini atau pernah nonton lah. Kecuali emang bukan wibu atau bukan penggemar anime, ya itu beda cerita. Tapi ini valid. Bener kan? Kira-kira? Valid ya? Coba Kalau teman-teman menurut kalian coba. yang tumbuh di era 2000-an awal, coba apa anime pertama yang kalian tonton atau apa yang bikin kalian suka sama dunia anime manga ini gitu? Coba penonton yang dari Mozambik, Uzbekistan, mungkin Nigeria komen coba. Yang dari yang itu tadi ya. Ya, Mungkin di sana juga ada TV Mungkin ini TV parabola gitu iya, mungkin gitu ya. TVNI, TV satelit gitu. TVNI televisi Nigeria. Nigeria. TVNN, TV negara Nigeria gitu kan, TVNN kan TVRI. Ya, entahlah. Televisi Republik Nigeria, Iya, gitu lah, TVRN. Capek lah gini-gini. Aduh. Terus. Lanjut. Oh. Masih ada faktor Nah, lain kan? kalau dibilang faktornya cuman penjualan atau serialnya panjang, ternyata kan banyak juga serial shonen lain yang nggak kalah panjang. Iya sih. Conan lebih panjang lagi dari One Piece. Iya. Hajime no Ippo juga sama. Oh, Ippo juga lebih panjang. Ippo juga lebih panjang dari One Piece ini bisa iya, sampai iya. berapa 1000 berapa tuh ya Ippo. Doraemon termasuk? Doraemon bisa masuk shonen nggak ya? Oh iya, tadi ada poin menarik. Apa tuh? Ada poin menarik kenapa Pokemon nggak masuk ke Kenapa Big kan Three? Big Three? Padahal secara popularitas dia populer juga dan Populer. iya benar itu. Awal era 2000-an juga kan. Iya, awal Pokemon era 2000-an juga Pokemon. secara popularitas hampir sama lah sama ketiga ini. Bahkan bisa dibilang malah lebih populer di antara anak-anak. Kenapa Iya. tuh? Tapi tadi jawabannya karena kalau Big Three Shonen tadi yang Naruto, One Piece sama Dragon Ball itu dia tuh franchise-nya sama ke anime. I see. Sedangkan Pokemon tuh franchise-nya lebih ke game gitu, waralabanya lebih ke game. fokusnya lebih ke game, makanya dia nggak bisa dibilang big three shonen ya. Iya, Jadi karena nggak bisa dikategorikan shonen manga. Iya, anggaplah kayak penjualannya nggak murni dari ini kali ya, mungkin ya bisa dibilang juga bisa ya. itu masuk sih. Iya. Nah balik lagi kalau yang tadi nggak masuk shonen tuh kayak Conan kan sebenarnya kalau secara popularitas nggak kalah sama One Iya. Piece dan lain-lain. Penjualan juga gede. Penjualan tiap tahun. gede, chapter juga lebih banyak malah. Tapi kenapa ya itu nggak bisa masuk ke dalam big three? Kalau menurut gue ya, Ya. karena Conan ceritanya stagnan. Anggaplah itu kayak kartun temen versi Jepang kayak SpongeBob kan. Iya Sebenarnya sih. SpongeBob ada seasonnya, ada musimannya, tapi itu episode antara setiap episode itu nggak saling kait secara langsung gitu. I see. Sedangkan kalau anime kayak One Piece gitu, kayak kebanyakan gitu itu kan punya continuity. Nah, ini ya Conan tuh ceritanya. biasanya habisnya kayak 1-2 chapter habis, 1-2 chapter habis, satu Dia per case. Dia mainnya tuh per lebih case. kayak episodik gitu ya. Jadi jatuhnya iya, kayak episodik. Doraemon, Kayak Doraemon, Kobo-chan gitu Kobo-chan. yang ya udah lepasan aja gitu Gumball. antar chapter bisa 2-3 chapter tamat. Misalnya cerita baru lagi gitu intinya. Iya, jadi kayak ini ujungnya kemana nggak ada gitu. Iya sih. Beda sama Kamen Rider ya. Kalau Kamen Rider tuh serialisasinya sebenarnya awal-awal mirip kayak gitu. 2-3 episode bahas satu case. Dan sekali lagi ntar kalau udah episode 15 gitu udah mulai Baru serius mulai tuh. lawan penjahat utamanya lah Iya, kerajaan Gorgo atau apapun itu. Gorgo tahun berapa Pak? Yo, kan Kamen Rider. Oh iya, nggak apa-apa. Gue sebagai Kamen Rider era apa tuh yang sebelum ini? Showa. Showa. Taunya kerajaan Gorgo, bayangan hitam gitu. Gitu. Oke ya, jadi ini bukan soal kuantitas cerita tapi juga soal kedalaman cerita. Iya sih, benar. Kayak ya percuma lu kayak nulis artikel kan 1200 kartu dari isinya kan editor revisi juga ya. Capek. Gitu. Oke. Pantesan kenapa itu nggak masuk. Jadi benar sesuai ini pernyataan kita tadi, makanya yang kalau nggak ada kedalaman cerita mereka nggak masuk ke dalam Big Three ini. Nah, tadi ada ini menarik nih, gue kepikiran kalau Hunter x Hunter kenapa nih nggak masuk? Hunter x Hunter secara serialisasi kapan sih dia? Dia secara serialisasi kalau nggak salah 90-an. 90-an ya? Coba ya, kita cek fakta sebentar. Ya kan? Hunter x Hunter itu 90-an akhir, dekat-dekat One Piece seingat gua. Iya. Dia 98. Mulai pertama kali ini 98 mulai kali publikasi Hunter x Hunter, cuman ya nggak tahu ya ini berpengaruh atau enggak. Hunter x Hunter itu kan sampai dijulukin hiatus saking banyaknya hiatus. Iya benar.
Bener, asik banget nih Bapak. Jadi karena apa ya? Dia sampai sekarang baru chapter berapa nih dari awal 98. Kalau One Piece kan dari tahun 98-an juga 97 98 tapi dia udah 1000 lebih. Iya. Kalau Hunter x Hunter chapter terbarunya bahkan chapter berapa ya? Baru 400. 410. Baru 400 manganya guys, berarti Iya, sekitar sepertiganya One Piece. Oh. Padahal eranya sama Area gitu. sama. Cuma beda 1 tahun Nah, itu doang. apa namanya? Kejawab kan berarti kenapa Hunter x Hunter nggak masuk Big Three Shonen. Mungkin Berarti secara cerita dalam kali ya. Mungkin secara cerita dia kayak shonen pada umumnya lah gitu. Ada karakter utama yang memang berapi-api bersemangat Berapi-api, kayak si Gon gitu. Gon. Terus jalinan ceritanya juga punya continuity-nya jelas Iya. dari awal goalsnya mau kemana gitu. Iya. Cuman ya itu tadi terlalu banyak hiatus, jadi membuatnya nggak pernah dikategorikan sebagai Big Three Shonen. Iya. Terus Gitu. sama-sama fatherless ya. Sama Thunder iya sih. Kenapa ya kebanyakan kebanyakan- sosok MC shonen ini Menarik tahu. Iya kenapa? nggak punya sosok ayah gitu? Iya, kayaknya apa ya? Fenomena milenial Heeh. yang kebanyakan ada isu fatherless itu tuh bukan fenomena yang melokal gitu, maksudnya cuma ada di satu negara tapi kayak dunia deh. Di dunia Kayak itu tuh kayak gambaran anak-anak. White Team ini banyak nih White Team, Team. Iya gitu, kayak ada kayak tuh MC shonen itu kayak yang terbit waktu itu, maksudnya yang rilis 90-an 2000 awal. Itu kayak gambarin generasi Kehidupan, milenial lah. ya bisa Rata-rata jadi sih. fatherless. Makanya kayak gitu ya contoh dari ini Naruto jelas. Naruto White Team juga kan. Iya. Terus dari sosok ini Luffy juga dia nggak lengkap. Ini cuma ada sosok ayah, dia nggak pernah ada sosok ibu sampai sekarang masih misteri gitu kan. Iya, toh ayahnya Ibunya juga Luffy. nggak peduli banget sama Peduli dia. banget. Ichigo nggak punya mami juga, nyokapnya nggak ada. Ichigo cuman punya sosok bokap. Ya. Iya, jadi sedih di potesnya. Jadi Balik. begitulah. Iya. Itu jadi salah satu ciri anim ini zaman dulu kali ya, anim big. Oh Boleh? enggak, kenapa kok nggak ada ininya? Nggak Kenapa? ada bapaknya. Kenapa tuh? Karena bapaknya ini. Bapaknya adalah Goku gitu ya. Sosok orang tuanya adalah Goku. Masuk. Bisa. Tapi Gokunya sendiri orang tuanya cuman tahu Bardocknya doang. Moderator lu asik banget moderator. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi karena itu. Jadi Iya, terinspirasinya memang dari situ, memang Goku Dragon Ball bisa dibilang ya Iya. bapaknya para ini shonen modern lah gitu. Dontol. Kenapa jadi Dia ke bapaknya Dontol? gak ada. Tapi Dontol apanya yang shonen? Iya, cuma Masalahnya itu ngegambarin ini. Ngegambarin dia bakalnya jadi anak yang manja. Anak yang manja gitu-gitu kayak. Lah, tapi kalau MC shonen kan nggak ada yang manja. Mereka semua mandiri, punya semangat yang berapi-api itu tadi gitu. Kenapa hubungan sama Nah, Dontol? itu makanya apa nama serinya Dontol? Adit Sabojaro nggak masuk Sabojaro, shonen, gitu. dia nggak masuk genre shonen. Tapi si Dontol tuh nyari figur ayah di Adit katanya. Bener. Nyari figur ayah. Nyari figur ayah atau nyari figur pembantu? Pokoknya sama Adit aja tolongin Dit. Gitu. Terus. Oke, lanjut. Gimana? Itu kan Big Three Shonen itu 2000-an awal. Sedangkan itu eranya udah 2 dekade. Kita udah di 2020 75 sekarang. 2000. Kita ada 2025 sekarang. Udah Indonesia emas ya 2045 ini. Iya. Oh enggak. Indonesia anime. Ya intinya udah 2 dekade lebih lah. Terus ada nggak sih kira-kira yang menggantikan? Nah ini posisi pembahasan menarik Big nih. Three Shonen. Soalnya ini banyak banget dibahas, katanya kan jadi Big Three Shonen itu cuma 3 itu, terus banyak yang bilang ada Big Three Shonen yang baru, ada Big Three Shonen di era 2010-an ke atas, era 2020-an ke atas. Iya. Ini menarik nih, kita bahas dulu nih satu-satu dari era 2010-an ke atas, Big Three Shonen-nya menurut lu apa nih Ham yang di era itu? Terlepas dari bener atau enggaknya nanti kita ini di akhir abis itu gitu, abis kita bahas ini. 2010-an. 2010-an soalnya setahu gua ada beberapa yang menganggap di 2010-an itu pertengahan 2010 sampai ini ada Big Three baru disebut New Big Three. Iya. Yaitu Jujutsu Kaisen, Jujutsu, Demon Slayer, sama My Hero Academia. Boku no Hero ya. Boku no Hero Academia. Iya. Mereka ini disebut sebagai Big Three baru nih di era yang mulai di antara 2010 sampai 2020. Ya masih berlanjut sih beberapa sampai sekarang, tapi udah tamat juga.
Iya. manganya gitu. Gimana kalau menurut lu? Kayak secara popularitas dan penjualan cukup besar. Mm-mm. Tapi ini kita balik ke tadi ya, faktor-faktor yang membuat serial itu disebut sebagai Big Big Three. Three. Iya, secara penjualan mungkin cukup besar, tapi kayaknya nggak bisa menyamai Pendahulunya itu. Dan apalagi cerita-ceritanya singkat, Demon Slayer singkat. Ya, Jujutsu betul. juga sekarang Jujutsu juga. udah tamat sekarang. Oh. Meskipun agak mengecewakan tamatnya ya. Kecewa banget sih itu sih. Aduh, Gitu. GG, Deku udah GG. tamat juga. My Hero juga udah tamat sih. Iya. Ya, tiga-tiganya ini udah tamat juga Udah nih. tamat, kayak terlalu singkat dan kayak nanggung gitu, meskipun adaptasi animenya masih jalan kan, bakalan Masih belum tamat masih belum tamat secara kalau ini animenya gitu. Terus Ya, apa ya. tadi? Nah, gue setuju sih kalau soal itu, soal kedalaman cerita. Ya. Menurut gue ya mereka jadinya nggak layak buat disebut sebagai Big Three yang baru. Karena apa ya? Kalau Big Three pada zamannya dulu itu yang Naruto, One Piece sama Bleach itu menawarkan sesuatu yang memang belum ada di era-era sebelumnya gitu. Oh, Sebuah gitu. cerita yang baru, iya. Cuman kalau yang tiga tadi itu tuh sebenarnya pengulangan. Plotnya tuh agak ngambil dari Big Three sebelumnya itu. Iya. Contohnya kayak MHA sama JJK itu mirip banget plotnya sama Naruto dan Bleach gitu. Iya. Tentang main hero yang belajar Tim. sesuatu, ya tim jadi ini yang baru gitu, belajar apa ya? Mereka masuk ke sebuah corps gitu, terutama Bleach sama Demon Slayer misalnya mirip banget kan secara story wise dan plot. Sedangkan kalau MHA sama Naruto tuh mirip, bedanya yang satu temanya superhero, yang satu shinobi gitu. Jadi agak kurang masuk kalau dibilang penggantinya Big Three gitu mereka itu. Sama ini ada pendapat menarik ya dari kaum Reddit ya. Kaum Reddit. Apa sebutannya kaum Reddit? Hah? User Reddit apa sebutannya? Redditors. Oh iya. Redditor. Iya. Jadi dari Reddit tuh ada poin menarik, katanya istilah Big Three Shonen itu emang itu tuh bukan masalah tiga anime yang ada fase-fasenya gitu, tapi enggak, Big Three Shonen tuh katanya emang khusus untuk sebutan Pada tiga masa anime itu doang. 2000-an itu. Ya, Gitu, dan itu nggak akan tergantikan. Jadi nggak bisa tergantikan. Nggak bakal bisa tergantikan, meskipun mungkin banyak faktor lain. Karena misalnya secara kualitas grafik misalnya, ya jelas dong anime Big Three itu kalah dong sama anime kekinian yang ininya. Tapi ternyata banyak faktor lain, kayak tadi story wise-nya ternyata lebih baik dan sebagainya, yang itu nggak bisa ngegantiin posisi mereka. Ya, itu gua setuju banget sih, soalnya ya kalau dibilang kayak grafik, ya otomatis grafik zaman dulu ya pasti kalah sama grafik zaman sekarang. Terus kalau dinilai dari itu nggak masuk karena banyak filler atau nggak ininya, ya iya, karena anime zaman dulu tuh kan emang harus tayang secara ini, nggak bisa kayak anime zaman sekarang yang bisa ada break. Contohnya ya kayak Demon Slayer gitu, cuman rilis 1 tahun cuman berapa episode, bener. terus ada break baru rilis lagi mungkin 1 atau 2 tahun berikutnya gitu. Sementara anime zaman dulu kayak harus tayang terus. Iya. Nggak ada breaknya. Break cuman Golden Week doang. Bener, breaknya cuman Golden Week. Jadi mau nggak mau itu kayak Naruto, fillernya berapa puluh persen tuh fillernya tuh. Iya betul. Itu ya apa boleh buat, karena emang ciri anime zaman dulu seperti itu guys. Industri animenya apa boleh buat gitu. Kalau zaman sekarang bisa dibreakin jadi lebih, ya gimana ya? Iya. Lebih dikit fillernya. Berarti ini ya apa nggak berlebihan ya kalau kita sebut peak dari industri anime tuh di era 2000-an awal di Big Three Shonen ini. Karena berlebihan sih. Iya, karena akhirnya berikutnya cuma pengulangan doang. Ya. Anggaplah kayak ini kalau di musik gitu, anggaplah ini kayak musik berhenti di tahun 80-an gitu kan. Ya, bisa dibilang jadi, kayak Golden Age-nya sih iya, memang. jadi Golden Age-nya. Jadi pas tahun 90-an tuh musik cuman kayak ada tuh subgenre doang. Dia cuma ngambil genre ini campur genre ini gini-gini, jadi genre baru jadi gitu. sebuah genre baru. Iya benar. Karena memang popularitasnya yang benar-benar mendunia ya pas zaman Big Three ini sih, Big Three One Piece, Naruto, Bleach gitu. Itu yang benar-benar membuat anime benar-benar jadi mendunia sampai seperti yang sekarang gitu. Sebelumnya mungkin lebih terbatas lah gitu ininya. Iya. Popularitasnya gitu. Nah, menurut lo, seandainya kita terlepas dari istilah Big Three inilah, tapi menurut lo tiga anime atau 3 manga terbaik saat ini apa? Yang masih berjalan? Yang masih berjalan. Sebenarnya ada banyak ya, cuman anggaplah ini era Rewa kan kalau di Kamen Rider.
Yang masih berjalan yang belum tamat ya, Bokeh. Mungkin Dandadan 1, Iya, boleh. One Punch Man 2. Oke. Kalau boleh milih satu lagi, aduh satu lagi apa ya? Karena gue sebenarnya penyuka manga-manga delinquent, mungkin gue mau sebut ini anime atau manga sih. Ini belum ada animenya, ini manga rada jarang yang tahu. Judulnya Nine Pigs. Nine Pigs. Ya, Nine Pigs ini kalau buat penggemar Crows, Worst atau semacamnya, ya pasti tahu lah. Iya. Cuman ini kira-kira manga sejenis itu, manga delinquent lah istilahnya gitu. Ya buat gua buat saat ini 3 itu yang masih berjalan ya dan bisa dibilang terbaik gitu. Menarik. Tapi ada judul lain tuh kayak Kagurabachi, Kagurabachi ya yang banyak disebut-sebut sebagai The Next. the next big three, padahal dia Iya. nggak ada temennya, gimana bisa jadi big three? Iya bener juga tuh. Iya, tapi nyatanya meskipun kan dia overhype di awal kan gitu, pas chapter pertamanya rilis. Tapi kalau kita lihat Manga Plus, nyatanya emang Kagurabachi tuh salah satu serial yang tetap ada di atas tau. Skornya tetap bagus banyak, ya. Iya, skornya tetap bagus, pembaca juga banyak. Terus ada kayak Chainsaw Man. Iya, Chainsaw Man juga masih berjalan, belum Iya, tamat nih. nah ini Kagurabachi. Ini dia, Cuman Kagurabachi. Chainsaw Man itu apa apa nih ya? yang bikin kelemahan? Kenapa Chainsaw Man Kayak- bisa nggak masuk? Nggak dianggap big three? kayak yang kuat-kuat aja gitu yang ngikutin. Kayak terlalu sedih ininya. MC-nya tuh sedih banget si Denji si hidupnya Denji. sengsara banget kayaknya. Iya gitu, kayak kenapa sih nih autornya kok kayak benci banget sama karakter Iya, buatannya iya. sendiri. Iya. Ngomong-ngomong, tapi kalau versi lu sendiri gimana Ham? Big three menurut lu dia saat ini gitu? Iya, Top 3-nya lah saat ini yang masih gua berlangsung. shonen sukanya tetap tadi ada Dandadan, Dandadan sama. Sakamoto Days. Oke, ya itu juga termasuk yang oke nih, Sakamoto Days. Nah ketiga nih gue antara Chainsaw Man yang terlalu dark Mm-mm. atau geser ke Free Ren ke yang lebih Free lebih Ren. populer aja. Sosono Free Ren Sono ya. Free Ren gitu. I see. Ya itu menarik juga sih Iya, buat itu bisa menarik juga. buat ini sekarang. Iya, apalagi Sono Free Ren terbukti sebagai anime terbaik di My Anime List sekarang, menghancurkan. Tapi Free Ren tuh Enggak. masuk ke shonen nggak sih? Masuk tadi ada beberapa manga shonen yang MC-nya cewek. Kayak Dandadan. Iya, kayak tadi gitu. Terus Ya. ada juga beberapa manga shoujo yang MC-nya cowok. Kayak Blue Archive Oh. yang dari game itu. Itu kan manga shoujo, cuman MC-nya cowok. Harem. Ya mendobrak apa ya tradisi lah. Dandadan Iya, ini mendobrak tradisi. sebenarnya Dandadan tuh salah satu ini menarik sih menurut gue. Ya kalau memang bisa disebut sebagai big three berikutnya ya mungkin dia bisa masuk karena lucu, banyak tradisi-tradisi yang dia dobrak. Bener. Dengan grafis ala-ala shonen zaman sekarang, dia sengaja bikin protagonisnya tuh sebagai cewek. Yang Cewek. mana semua ini lain belum ada. Jadi secara kedalaman cerita dia punya Iya. gitu. Dan dia unik menggabungkan hal mistis dengan alien dengan teknologi juga. Dan yang unik humornya tetap dapat kayak 3 big three tadi sebenarnya humor itu yang salah satu menonjol juga, kita lupa ngasih tahu tadi ya humornya. Unsur humornya tuh tiga-tiganya bagus lah gitu. Nah, Dandadan ini dia udah bilang dan 3 kali dan gitu. Iya, intinya humornya Dandadan ini unik lah. Lu anime atau manga mana lagi yang lu bahas tentang kehilangan biji? Sampai bukan arc lagi, itu satu saga bisa dibilang berapa arc gitu. Iya, dia kehilangan Kintama ya. Kehilangan Kintamanya dari arc pertama, arc yang ada si Evil Eye, arc apa pokoknya udah berapa arc berlangsung, itu cuman seputar nyari bijinya si Okarun doang. Sepenting itu kan Kintama itu. Iya, gitu. Kintama. Dan. Tapi Dandadan ini ya kita masih menunggu. Dia udah rilis trailer untuk season 2 buat season selanjutnya kita dan lihat itu nanti nih. Seingat gue secara jadwal perilisan bakal bareng sama Sakamoto Days yang part 2. I see. Meskipun secara skor Sakamoto Days tuh nggak besar animenya karena banyak yang agak kecewa sama animenya. Iya, karena dianggap kurang detail. Kan agak gore tuh dan dia preman kan si Sakamoto Hitman lah. Hitman. Tapi digambar di animenya tuh kurang. I see. Nggak kelihatan kalau dia Hitman yang brutal gitu, kejam gitu. Gitu. Ya.
Kalau menurut gue ya One Punch Man juga sebenarnya mungkin bisa sih, Iya. karena dari segi kedalaman cerita dia juga punya cerita yang baru yang mendobrak pakem shonen pada umumnya. Karena Shonen pada umumnya tuh kan biasanya kalau ngomong panjang-panjang gitu. Kalau mau Iya. battle tuh ada backstory-nya dulu lah, ada ceramah dari penjahatnya dulu. Sementara sama si Saitama begitu penjahatnya mulai ngebacot, udah ringkas dari 20 kata atau kurang. Kalau nggak ditonjok, bas langsung kalah. Iya. Gitu. Iya. Oh iya, tadi satu faktor lagi. MC shonen itu biasanya naif. Betul. Oh Mm-mm. betul. Itu tadi kita kelupaan. Iya. MC Shonen biasanya naif. Biasanya tuh naif. Kita coba bahas satu-satu. Coba dari One Piece, Luffy itu naif. One Piece Luffy naif. Naruto sama kurang lebih. Iya. Ichigo inilah dibilang naif banget enggak, tapi mostly dia bukan karakter ini juga, bukan karakter yang kejam atau ini juga gitu. Ya Iya. masih masuk lah. Dan anime yang disebut-sebut sebagai Big Three berikutnya dari Demon Slayer, Itu lagi. Tanjiro. apalagi Tanjiro naif kan banget, naik bro. banget. Males nontonnya. My Hero si Deku Iya. sama. Iya, kayak kenapa sih? Yuji nggak terlalu lah. Yuji mirip-mirip sama Ichigo. Iya. Yuji masih setipe. Makanya tapi itu yang bikin JJK sama Bleach agak-agak ini Agak juga mirip nih, juga. agak-agak mirip juga. Oh iya, sama satu lagi yang tadi gua lupa bahas adalah kemiripan sama sebelumnya, ya sistem 3 murid 1 guru. Oh iya, betul. Ini yang bikin ini juga nih, kenapa sih yang tadi disebut sebagai the next big three nggak Iya. bisa dikategorikan sebagai the next big three, yaitu karena sistem 3 murid 1 guru ini udah di Naruto, udah khas banget. Dan ini dipakai lagi di ini selanjutnya itu JJK. di JJK dipakai dan formasinya juga sama ya. Formasinya sama. 2 cowok 1 cewek. 2 cowok 1 cewek dengan guru berambut putih yang cool. Iya, terus akhirnya si cewek ini terjebak cinta segitiga, dia suka sama ini suka sama ini suka sama ini gitu. Iya, dan tipikal karakteristik 3 anggotanya juga mirip. Yang satu tipikal yang reckless, iya. beranggasan lah kayak si Iya. Yuji sama Naruto. Iya. Terus si siapa tuh yang mirip Sasuke, Megumi sama Sasuke kan Megumi sama tipe Sasuke, cool cool. yang ya ganteng-ganteng misterius gitulah. Iya. Sama satu lagi tipe ceweknya juga sama, cewek-cewek yang agak tomboy yang kuat gitu. Betul. Nobara sama Sakura. Ya, jadi gitulah. Guru juga sama kan? Guru juga sama. Kakashi. Gojo sama Kakashi Mirip banget. Rambutnya sama-sama putih. Iya. Sama-sama ganteng gitu kan, ya bisonen kan sebutannya. Bisonen banget lah gitu. Ikemen. Cowok ganteng. Iya. Tapi ada nggak yang terinspirasi dari One Piece secara latar? Nah, belum dapat sih. Kalau itu keunikan dari One Piece, belum ada sih serial yang benar-benar terinspirasi penuh kayak One Piece gitu. Iya. Buat serial adventure sendiri mungkin ada ya yang bermimpi jadi ini, kayak contohnya ya Black Clover, dia mau jadi Wizard King. Tapi prakteknya nggak kayak One Piece, nggak kayak gitu perjalanannya si Asta jadi Wizard King itu nggak kayak perjalanan Luffy jadi Pirate King, beda. Iya. Jadi kalau dibilang terinspirasi mungkin ada terinspirasi sedikit, tapi nggak benar-benar persis kayak JJK sama Naruto tadi. JJK sama Naruto sih bener-bener ini banget lah, terinspirasi banget. Betul. Kalau MHA sama Naruto ya terinspirasi dari sekolahannya. Sekolahan superhero, yang ini sekolahan shinobi. Bisa. Lebih kayak gitu. Oh ya, kita ada ngelupain satu anime terkenal lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Di era 2010-an. Ya, enggak 2010-an tuh. Iya, itu 2010-an kan startnya, itu Iya. AOT sih. Iya, Attack on Titan. Nah, Shingeki no Kyojin. Attack on Titan ini sebenarnya kalau secara karakteristik mungkin masuk sih ke Big Three, ya nggak? Kedalaman cerita dia punya, karena ceritanya unik nih, belum pernah ada di cerita-cerita sebelumnya. Iya. Politiknya lumayan berat. Politik banget. Terus ininya lumayan fenomenal lah. Sistem apa tuh namanya 3D ini yang buat berayun ininya. Oh, animasinya. Bukan, cara dia berantemnya dengan 3D manuvernya sebutannya, ya nggak sih, yang mesin-mesin ini. Oh, iya betul. Yang berloncat-loncatan kayak Spider-Man gitu-gitu, itu kan lumayan unik, lumayan fenomenal juga, ceritanya juga lumayan gitu soal Titan dan Scout Corps ini. Cuman endingnya memang mengecewakan. Sayangnya itu endingnya entah kenapa Eren Yeager ini bisa-bisanya gitu ya. Nah, Eren ya dia itu nggak naif nggak tuh dia? Eren awalnya naif. Di awal-awal AOT dia naif banget gak sih?
Cuman ya di ini tiba-tiba dia entah kenapa terinspirasi salah ini kali ya, salah Iya, ngedengerin iya, ceramah iya. jadinya gitu dah. Oh. Tapi apa salah satu Salah satu apa? gua nggak tahu nih, maksudnya si AOT ini dia membongkar tradisi shonen kah? Atau emang secara cerita Hmm. dia mendekati seinen? Karena awalnya dia emang rilisnya di Weekly Shonen Jump ya, Iya. di majalah shonen Tapi dipindahin dan habis itu. dan dikenal sebagai apa namanya serial shonen gitu. Tapi ternyata lambat laun ceritanya makin kompleks dan agak dewasa gitu karena terlalu terlalu berat di politik dan sebagainya. Itu makanya banyak yang mempertimbangkan dia ini lebih dekat sama Lebih dekat seinen gitu, seinen, meskipun Iya sih. awalnya mulainya dari shonen gitu. Ya, bisa sih. Apalagi adaptasi animenya sama Wit sama Wit Studio ya? kalau nggak salah gue lupa. Iya, Iya, Wit Studio itu kan juga yang ngegambarin Vinland Saga. Serial seinen dan secara gambar mirip. Setelah dipegang sama Wit itu gambar Vinland Saga sama Attack on Titan sama mirip. Ya. Oh, sama mungkin satu yang kenapa AOT nggak bisa disebut Big Three karena kalau nggak salah pas kemunculannya memang dia nggak ada anime seangkatan. Ada nggak coba yang seangkatan sama AOT tapi bisa dikategorikan sebagai Big Three? Maksudnya yang memenuhi syarat buat jadi Big Three gitu, yang secara popularitas gede, Attack on Titan terus secara kedalaman cerita juga cukup dalam. Setahu gua nggak ada nih pas AOT muncul anime-anime atau manga yang seangkatan itu nggak ada yang segede gitu. Setahu gua, tapi coba kalau mungkin gua salah gitu ya, correct me if I'm wrong, silakan tulis aja di kolom komentar guys. Anime apa yang atau manga apa yang seangkatan sama AOT yang setara gitu dari segi kualitas. Kuroko no Basket sih nggak ini ya. Kalau anime olahraga sih nggak ini. Kalau Full Metal Alchemist sebenarnya Full Metal Alchemist lebih dulu. Jadi dia lebih dekat dengan angkatan Big Three yang pertama. Iya. Benar. Cuman sesudahnya sih. Jadi tetap itu nggak masuk ke Big Three yang pertama karena itu jatuhnya sesudah Big Three tadi. Baru ada Full Metal Alchemist. Baru abis itu ada AOT. Gitu. Dan mungkin Full Metal Alchemist disebut dekat sama AOT karena dia punya versi Brotherhood-nya kan. Rilisan barunya dari seri lamanya. FMA juga sebenarnya dia punya potensi buat disebut sebagai Big Three masuk lah gitu sejajar. Cuman sayangnya beda zaman aja. Jadi dia sama kayak AOT problemnya, dia nggak punya anime seangkatan yang bisa bikin dia jadi bertiga gitu. Jadi kayak kalau cuma disebut Big One gitu kan aneh. Sama tadi terlalu singkat ceritanya. Ya FMA juga nggak terlalu panjang. Ceritanya bagus, diakuin bagus. Bener. Cuman terlalu singkat. Salah satu yang paling bagus lah ya ceritanya menurut gue. Iya, itu menurut gue salah satu serial terbaik. Benar FMA Brotherhood. Meskipun dikalahkan sama Free Ren sekarang. Free Ren gila. Saat ini nomor 1 ya Free Ren ya. Coba kita lihat. Iya, ini dia dari My Anime List. Sousono Free Ren nomor 1 dengan 9,3 FMA. Kemudian disusul Steins Gate sama AOT. Iya. Oh, AOT walaupun endingnya jelek tetap ya. Tapi secara member masih jauh. Masih 1 jutaan kan Free Ren. 1 jutaan. Udah 3 jutaan. Mungkin kalau udah masuk ke tahap 2 jutaan gitu mungkin skornya bakal berubah juga sih, nggak ada yang tahu ya. Ya. Apalagi Free Ren masih lanjut sekarang. Di bawahnya ini dia Gintama juga sebuah anomali. Gintama ya betul. Gintama. Tapi dia sebenarnya masuk nggak sih ke kalau andai kata gitu ya dia ada di satu zaman gitu, apakah dia bisa dikategorikan sebagai Big Three Gintama ini? Sayangnya menurut gua Gintama tuh terlalu banyak kan yang ini non canonnya. I see. Terlalu episodik juga ya awal-awal ceritanya. Ya nggak sih? Enggak terlalu episodik. Enggak, cuma dia kadang-kadang ketika udah bahas arc ini dikelarin terus kita masuk ke yang non canon gitu. Kayak spin off-nya gitu. Kan Gintama tuh spin off banyak itu banyak yang diadaptasi ke anime. Jadi kalau ini udah serius ntar kayak 5 sampai 10 episode spin off. suka ininya, suka si gorila itulah. Si mangakanya gorila. Suka si mangakanya bener sih Gintama. Tapi secara cerita lumayan dalam juga. Lumayan dalam loh Gintama, walaupun nggak serius gitu ya, walaupun kelihatannya bercanda-bercanda hahaha mulu. Iya. Tapi ceritanya cukup dalam. Iya, serialisasinya juga panjang kan, dia juga baru tamat.
Walaupun ya karakternya 5 tahun lalu. nggak naif-naif amat sih. Iya, lebih ke tolol. Gintoki itu lebih Tolol, tolol. Gintoki tolol. Yang naif mah yang kacamata siapa namanya? Sinpachi. Ya itu Sinpachi. naif. Ah. Tapi Gintokinya sih kagak. jadi kemana-mana nih endingnya mau di kemana nih kita nih. Ini kita Oke. bahas One Punch Man lagi ya. Karena Oke. One Punch Man tuh singkatannya OPM dan itu tidak boleh. Kenapa OPM tidak boleh? Karena dia mau mendirikan negara sendiri. Iya, Waduh. gak boleh. Wih, hai, akhirnya keluar juga gituan. Oke. Nah, balik lagi ke tadi OPM ya. Ya. Yang beneran mau bahas OPM atau mau bahas apa nih? Enggak buat ending doang tadi. Oke, kita ada di penghujung pembahasan nih. Kan tadi kita udah bahas tentang Big Three Shonen, tentang One Piece, Naruto sama Bleach. Dan tadi seperti yang gue bilang, penyebutan Big Three Shonen itu ternyata terkhusus untuk ketiga Mereka anime aja, itu. nggak ada yang lain yang disebut Gitu. Big Three. Nah, Betul. kita masuk ke dunia imajinasi ya. Seandainya nih, Seandainya ya kan, ketiga mangaka itu disentuh sama siapa namanya kemarin yang jadi mainan. kena hobi-hobi Nomi Kena hobi, gitu. iya, kena hobi Nomi, dia jadi mainan. Kita Dia lupa semua. Dia terlupakan dari dunia. Hmm. Dan ternyata Naruto, One Piece sama Bleach tidak pernah ada. Kira-kira Big Three Shonen-nya siapa? Menurut lu siapa? Ini menarik nih. Kalau menurut gua ya yang termasuk, berarti ini boleh manga yang udah tamat, yang masih berlangsung bebas kan ya? Bebas dari zaman Nabi Nuh juga nggak apa-apa. Oke, Animasi Nabi Nuh. animasi Nabi Nuh Iya, boleh nggak jadi Bible for kids dong. Bible nantinya. for Kids, bener. Nggak, kalau buat gua sendiri Big Three Shonen di luar One Piece, Naruto, Bleach ya. Nomor 1 pastinya Dragon Ball. Boleh. Dragon Ball nomor 1. Terus nomor 2 Rurouni Kenshin. Iya tuh, bener. Iya, itu bisa tuh shonen manga yang memang menginspirasi ini juga. Nomor 3 yang ini masih berlangsung mirip sama yang tadi lah, yaitu One Punch Man. Oh, dia 3 suka itu. banget OPM ya. Oh iya dong, OPM. Ngeri ya. Saya mendukung OPM. Jangan ya. OPM-nya One Punch Man guys. One Ya Punch coba Man. tolong dikondisikan, jangan OPM yang lain Mana gitu. kalau Senin dia upacara bendera tuh benderanya ini. Enggak dong, enggak gitu dong. Masa tiba-tiba Panik. ting. Enggak. Ampun Pak, bohong Enggak itu. ya? Kalau lu gimana? Sebenarnya susah nih. Kenapa? Kayak bikin top 3. Susah sih Susah memang. banget. Banyak banget yang bisa dikategorin. Cuman ya kalau gua sendiri kenapa gua milih itu 3 tadi, karena itu yang menginspirasi. Kayak Dragon Ball tuh salah satu serial shonen pertama yang gua baca dan yang bikin gua jadi ke hook sama manga. Itu Dragon Ball. Terus kalau Rurouni Kenshin ya karena itu juga yang salah satu yang ceritanya tuh menurut gua keren banget gitu. Dari tokoh-tokohnya sampai sekarang tuh masih terinspirasi lah dari gaya gambarnya si Nobuhiro Watsuki ini, memang keren banget menurut gua. Jadi salah satu yang paling berkesan. Dan terakhir ya OPM tentunya One Punch Man, karena wah kalau Murata Sensei kalau udah ngegambar sih udah nggak ada obat. Bener-bener apotek tutup guys, itu udah. Ini kalau dijadiin animasi, animatornya pasti bingung gimana gue bikin ini sekeren ini. Terutama kayak adegan si Saitama lawan Garo itu ya, yang dia bersin bisa ngilangin gasnya Jupiter itu. Anjir, kalau ntar dianimasin, animatornya sumpah pasti bingung dari bikinnya gimana. Gitu. Oke, berarti ke gua ya. Kalau lu gimana Ham? Walaupun ya memang pasti banyak sih yang bisa menginspirasi atau ini buat pilihannya lah. Pasti emang agak bikin bingung. Iya, kayaknya gua pertama itu Full Metal Alchemist. FMA. Oke. Itu ya bagus lah, maksudnya Dari segi ceritanya tuh singkat, nggak terlalu luas. Jadi kita tuh tiap karakter tuh ternyata punya peran di situ. Kayak yang mati tuh bukan orang-orang sembarangan gitu, kayak gitulah, kayak dalam gitulah, kayak ceritanya padat gitu loh. Cerita padat itu di anime ya, bukan di manga ya. Tapi kalau di anime tuh kayak tiap episode tuh selalu ada konflik baru. Ya. Dan kan totalnya cuma 60 episode kalau nggak salah. Ya, animenya tuh gitu panjang sih. Iya, nggak itu panjang gitu. Kedua tuh kayaknya Steins Gate kali ya. Steins Gate. Itu sebenarnya dari game. Itu tapi ada adaptasi manga, light novel juga sama anime gitu kan. Cuman ini animenya kenapa menurut gua bagus, karena ini anime yang bikin orang-orang mungkin ketagihan untuk lanjutin terus. I see. Jadi kita tuh maraton anime karena
bukan buat nyelesain ceritanya, tapi karena tuh ceritanya maksa kita untuk ayo nonton lagi. Oh gitu. Karena tuh kan main tentang waktu. Main tentang waktu. Jadi ketika si MC-nya itu udah mulai ngerusak aliran waktu yang asli alfa sebetulnya, alfa beta gamma. Dan dia masuk ke alur waktu yang lain. Itu banyak kondisi atau kenyataan yang nggak sesuai sama kehidupan kita sebelumnya. Oke. Gitu. Itu kan karena kita udah ngebayang di sini nih. Ya kan? Terus otomatis di sini ada yang bercabang lagi nih, jadi nggak sama-sama yang alpha gitu kan. Nah, gara-gara multiverse gitu dong. Iya bener. Terus gara-gara dia, gue lupa nama, Rintaro, OKB Rintaro. Gara-gara si OKB Rintaro itu udah ngacak-ngacak waktu di sini, banyak yang berantakan. Jadi awalnya dia pengen memperbaiki kehidupan dia dan teman-temannya, tapi ternyata nggak bisa. Dan ujungnya adalah si Makima mati gitu, dan dia nggak pengen sahabatnya itu mati. Tapi buat dia udah coba berbagai cara gitu, kayak misalnya Makima mati ditabrak kereta, dia nggak akan bawa Makima ke stasiun gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Itu kayak takdir gitu loh, kayak takdir si Makima harus mati. Kayak Final Destination gitu ya ininya. Kalau udah disuratkan gitu takdirnya apa boleh buat. Nah, tapi buat bisa bikin Makima tetap hidup, dia harus kembaliin dosa-dosanya ini yang udah ngacak-ngacak waktu. Dan itu tapi itu aduh capek banget. Makin ngejelimet karena gitu ya. Jadi dia harus balik lagi ke aluran waktu yang alfa ini. Dia harus impian teman-temannya yang udah diubah-ubah harus dia balikin lagi ke semula demi satu orang ini. Menarik banget. Steins Gate recommended dari gua. Nah, masih kurang tuh satu lagi, yang ketiga apa nih? Gumbal kartun. Bukan anime, enggak. Anime apa ya? Kayaknya kalau yang kekinian ya, maksudnya gue berharap ini anime bakalan tetap bagus gitu. Apa tuh? Ya Dan-dadan sih. Kayak itu potensial gitu. Jadi gue daripada anggaplah ini blind rate gitu kan, ini masih ada satu posisi, satu slot gitu. Gue nggak pengen ngisi yang lain nih, karena nih menurut gue Dan-dadan potensial gitu. Juga gue pilih Dan-dadan ketiga. Dan punya potensi sih. Iya. Sequelnya atau NNN gitu ya, horor. Asik. Sayangnya ya Dan masuk sih kalau gue. Sayangnya di nomor 4. Ada di nomor 4 ya. Tadi nggak cukup mengalahkan OPM. Dari Karena 2 yang sebelumnya. OPM sih OP banget soalnya menurut gue itu udah apa ya? Lucunya dapet, terus premis ininya kan bener-bener di luar ini orang-orang gitu. MC-nya tuh didesain emang buat anti shonen banget sebenarnya. Di luar ini shonen banget gitu OPM ini. Iya. Nggak banyak bacot, nggak suka backstoryan, pokoknya gebuk beres. Terus dia kayak nggak ada rasa apanya ya, dibilang pahlawan banget. Dia pahlawan cuma sebagai hobi doang. Nggak ada niatan ini. Gue punya jokes jorok semua, gak usah disebutin lah. Dasar. Gak usah. Jangan domelin nanti aku. Ya udah. Udah nih berarti ya. Oke, berarti kayak udah cukup panjang ya, kita udah 3 jam di sini ya. Ya gitulah. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrolin nih jadinya Big 3 shonen berarti adalah tidak tergantikan, yaitu Big 3 shonen One Piece, tidak tergantikan. Naruto dan Bleach. Iya, ntar dikasih lagu tidak tergantikan, lagu Yo, siapa? Lagu siapa tuh yang tidak tergantikan? Ada tuh lagu, gue lupa lagu siapa. Copyright dong, copyright. Jangan dinyanyiin nanti. Ya udah mangu 1 menit mangu. Kena strike nih. Oh iya. Oke, ya itulah pokoknya tadi kita udah bahas seputar Big 3, kenapa mereka tidak tergantikan, dan manga-manga lain atau anime-anime lain yang menginspirasi kita juga layaknya Big 3 ini gitu. Iya, dan kira-kira potensi anime apa yang berpotensi jadi anggaplah jadi sebutlah top 3. Kalau nggak Big 3 jadi top 3. Nah, kalau kalian sendiri punya anime atau manga apakah yang menurut kalian sebagai top 3-nya kalian gitu. Jadi bisa langsung aja taruh di kolom komentar gitu. Atau kalian misalnya nggak setuju sama ini pembahasan kita tadi, ya langsung aja dikritik, lemparkan kritik langsung. Gak apa-apa. Kritik aja kayak gitu. Gak ikut-ikutan, yang ini aja kalau mau dihilangin. Gua gak setuju sama opini lu gitu. Opini jelek
Opini jelek. Oke. Yang Ya. pasti jangan lupa buat di like and subscribe ya guys Ya. channelnya guys. Nah ini di sini nih kita kasih tahu lagi buat di like and subscribe dan jangan lupa juga buat di follow platform kita ada di mana aja Ham? Media sosial dan TikTok. Media sosialnya di IG dan TikTok. IG dan TikTok. Media sosial Instagram dan TikTok. Maksudnya itu. IG Ngantuk. Ya, itu dia Iya. pokoknya jangan lupa di follow dan kita juga ada di Discord ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau buat ngobrol-ngobrol, buat diskusi seputar anime, movies, game, e-sport, Iya. langsung aja mampir ke Atau yang Discord kita. lain kalau kalian gabut malam-malam. Ya, kalau gabut malam-malam Boleh. mau ngobrol Mabar soal maksudnya. masa depan gitu kan atau Iya. yang nggak tahu arah tujuan hidup mau jadi apa Pirate Investasi. King atau Wizard King. Ya. Gitu. Discuss aja, guys. Asik. Siapa tahu kita dikasih info nih dari Wibu King. Wibu King. Gimana cara Filsuf. menemukan Laugh Tale atau One Piece. Ya. Iya, gue sebetulnya filsuf anime sekarang. Asik, filsuf Gak jelas anime. emang siapa sih yang ngasih sebutan itu gak jelas. Oke, Oke, itu terima aja kasih. kalau gitu. Terima kasih udah menonton episode Ngemeng Wibu kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode Episode berikutnya. berikutnya. Oke, bye-bye.